Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membedah dan mereview buku Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam karya Dr. Muhammad Nur Samad Kamba. Di dalam prakata, beliau menyampaikan atau menulis, bertasawuf adalah berislam itu sendiri. Setidaknya inilah pemikiran dan gagasan dalam buku ini. Dalam kehidupan penulis, tasawuf dan Islam bukan lagi dua hal yang berbeda. Keduanya menyatu dan manunggal, tidak bisa dipisahkan, tak bisa lagi dibedakan mana akar dan mana cabang. Dalam pengertian ini, Islam sudah melampaui pemaknaan agama formal yang didefinisikan sebagai ajaran sistem yang mengatur tata keimanan dalam kurung kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia sebagai individu dengan individu lainnya, manusia dengan makhluk ciptaan lain, serta manusia dan lingkungannya. Pun, aktualisasi tasawuf sudah melampaui pemaknaan formal sebagai ajaran atau tuntunan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Bertasawuf dan berislam adalah pengalaman hidup itu sendiri yang telah mengalami kelahiran kembali. Pengalaman hidup dengan kelahiran kembali mengantarkan manusia pada rekonstruksi total terhadap tradisi keagamaan yang diwarisi, menemukan kemurnian ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesejatiannya, sebagaimana ditampilkan oleh Al-Quran, yakni terbebas dari formulasi mazhab dan aliran pemikiran yang saling bertentangan dan menyalahkan. Tasawuf bagi penulis yang telah menempuh pengalaman hidup bukan sekadar aspek esoteris dalam agama, bukan pengertian yang hanya bisa dipahami oleh kelompok tertentu atau bahkan tidak bisa dipahami sama sekali. Tasawuf ialah esensi agama itu sendiri. Pengalaman sufistik ini bermula sejak penulis mencapai puncak skeptisisme terhadap sistem pemikiran agama yang diformulasikan oleh mazhab-mazhab fikih maupun aliran-aliran teologi. Formulasi itu memunculkan praduga kuat pada penulis mengenai adanya kemungkinan sebagian ajaran yang diwarisi ini hanya praduga para ulama yang bertikai, bukan pemikiran yang merepresentasikan Tuhan. Praduga itu jadi lebih subur saat penulis menjalani pendidikan strata 2, jurusan akidah dan filsafat di Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo, universitas Islam tertua dan terkemuka di dunia. Membaca banyak literatur tentang akidah bukannya memperdalam keimanan, malah memperdangkalnya. Itu semua karena setiap aliran dan mazhab punya argumentasinya sendiri, di mana masing-masing gagasan dapat diterima dengan logika formal. Permasalahan utama yang tidak akan pernah tuntas secara teologis adalah hubungan zat Tuhan dengan sifat-sifatnya dalam konteks keesaannya. Karena tidak tuntas, seluruh bangunan di atasnya jadi rapuh. Akibatnya, loyalitas kepada mazhab dan aliran jadi alternatif untuk menjaga keimanan. Disinilah persoalannya. Loyalitas terhadap mazhab menjadikan logika mazhab lebih penting daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Penulis mendapat kesempatan berkenalan dengan sang master, Tuan Guru Besar, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Profesor Dr. Muhammad Diyauddin Al-Qurdi. Ia adalah Quddisa Sirruh, kasih sayang dan cintanya
menyentuh dan menyebar ke relung jiwa paling dalam, meluluh lantakkan keraguan di dalamnya, menggantikannya dengan keyakinan tentang kebenaran ajaran-ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan fakta bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri masih hadir di tengah-tengah kita. Perhatian besar yang dituangkan Syekh melampaui batas pembimbingan spiritual, melebihi perhatian orang tua kepada anaknya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, juga kebutuhan fisik yang sudah lumrah di kalangan para mahasiswa yang tidak berbeasiswa. Belakangan ketika ditakdirkan menjalani jenjang pendidikan strata 3 dengan studi makrifat dalam sufisme Al-Junaid Al-Baghdadi atas arahan Syekh, seluruh pengalaman sufistik penulis menemukan momentumnya. Karena berbagai peristiwa yang dialami bersama Syekh, itu seperti yang diuraikan oleh Al-Junaid dalam karya-karya dan pernyataan-pernyataannya. Ini semua rupanya adalah bagian dari makrifat, yakni tawalli, di mana menurut Al-Junaid Allah mengambil alih hamba secara intelektual, psikis, dan spiritual. Hamba mengenal Allah melalui Allah sendiri, bukan melalui independensi potensi intelektual dan rasional manusia. Dengan tawali, manusia mengalami kelahiran kembali. Manusia dapat memahami seluruh hidup dengan seharusnya. Inilah yang menurut Al-Ghazali adalah cahaya yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati hambanya. Berkat cahaya tersebut, penulis menemukan kemurnian dan kesejatian ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengalaman sufistik. Sebagai penerapan pandangan penulis tentang tasawuf sebagai esensi agama, bukan sekadar aspek esoteris, buku ini memulai uraiannya dengan tema memahami 3 dimensi agama. Tema ini menjelaskan hubungan integral antara Islam, iman, dan ihsan. Hanya pendekatan sufisme yang mampu mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam pengalaman real, yang bermuara kepada pembentukan karakter, akhlak, dan perilaku yang baik. Memahaminya secara integral melahirkan pandangan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab hukum perundang-undangan. Sebagai kalamullah, firman Tuhan, Al-Quran mengandung esensi penciptaan. Ia adalah sumber inspirasi aktual setiap langkah kehidupan manusia. Ia adalah dunia ide yang mengalirkan inspirasi yang tak pernah terputus. Ibarat taman luas yang di bawahnya mengalir sungai-sungai pertanda kesuburan, keindahan, dan kelengkapan. Memandangnya sebagai teks undang-undang hanya akan mempersempit cakrawala petunjuknya, mereduksi fungsinya sebagai lifestyle. Memahami 3 dimensi agama dan memandang Al-Quran sebagai way of life memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang menggelitik selama ini. Mengapa janji Tuhan dalam Quran surat Ali Imran ayat 109 tentang umat terbaik sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kunjung tampak? Sebaliknya, umat Islam jadi bangsa-bangsa yang tertinggal, tak lagi mampu memberikan kontribusi bagi peradaban umat. Bila mengacu pada petunjuk dan inspirasi Al-Quran, sesungguhnya manusia adalah makhluk sempurna yang dianugerahi potensi intelektual, psikis, dan spiritual oleh Tuhan. Bisa menggunakan ketiga potensi tersebut
secara terpadu adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran oleh Tuhan. Sangatlah naif jika atas nama kitab suci seseorang mengabaikan potensi-potensi dan bakatnya tersebut, baik yang bersifat intelektual yang terdiri dari panca indera dan akal maupun psikis dan spiritual. Psikologi modern telah mengeksplorasi dimensi-dimensi kejiwaan manusia hingga yang terdalam, yang jadi pertimbangan untuk memahami perilaku manusia. Ajaran Tauhid memberikan pedoman bagaimana mengintegrasikan potensi-potensi dalam diri manusia untuk melahirkan kearifan dan kebijaksanaan sehingga manusia menjadi pribadi yang utuh. Hanya dengan terbentuknya pribadi-pribadi yang utuhlah masyarakat muslim mampu membangun peradaban. Maka seharusnya tauhid tidak dipahami sebagai konsepsi teologis belaka. Tuhan tidak bisa dikonseptualkan apalagi dipersonifikasikan. Konsepsi-konsepsi teologis malah akan menjauhkan seseorang dari Tuhan, padahal hidup membutuhkan kebersamaan dengan Tuhan di setiap ruang dan waktu. Dalam buku ini, Ma'rifat yang disarikan dari pemikiran Al-Junaid Al-Baghdadi mengajarkan bagaimana mengaplikasikan tauhid non-konsepsi teologis dalam berbagai bidang kehidupan, mengantarkan manusia langsung kepada taraf ideal dalam kemanunggalannya dengan Tuhan. Persis seperti saat pertama kali dipersaksikan, alastu birabbikum qalu bala, peristiwa di mana manusia mengalami peniadaan diri lantaran dominasi kehadiran Tuhan dalam totalitas kesadarannya. Ini adalah peristiwa cinta ilahi, bahwa sang kekasih jadi dominan dalam dirimu, kemudian menciptakan transformasi diri mengikuti irama sang kekasih. Disinilah terlihat jelas betapa benar pernyataan oleh Tuhan bahwa ajaran-ajaran agama hanya bisa dilaksanakan berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan cintalah semua ajaran agama bisa didirikan secara sukarela dan tulus, sekaligus menciptakan transformasi moral dan perilaku. Jika cinta ilahi diterapkan berdasarkan makna tauhid sebagai kemanunggalan dengan Tuhan, dengan segala penampakan dan tajalinya, tampak jelas betapa agama sesungguhnya mengajarkan cinta dan kasih sayang bagi sesama dan bagi semesta alam. Pada taraf inilah setiap orang beragama membebaskan diri dari eksklusivisme dan dapat menyerukan Islam rahmatan lil alamin dengan bangga. Bagi penulis, cara praktis yang ditempuh untuk sampai pada taraf peniadaan diri dan selanjutnya memperoleh makrifat adalah esensi tarekat. Tidak seperti kajian tentang tarekat-tarekat dalam bentuk institusi yang dilembagakan secara formal, buku ini memperkenalkan tarekat virtual, yakni bertarekat tanpa mengikatkan diri pada ikatan formal lembaga tarekat. Dalam tradisi Sufisme dikenal adagium jalan atau torekoh menuju Allah sebanyak napas manusia. Ini tentu berangkat dari fakta bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk pribadi-pribadi yang unik, detail, dan spesifik, sehingga perjalanannya kepada Tuhan disesuaikan dengan keunikan dan karakteristik kepribadiannya. Pemaknaan tarekat sebagai metode tidak memutlakkan adanya institusi formal, seperti fenomena ma'iyah, yang merupakan salah satu bentuk tarekat virtual yang jadi penutup uraian buku ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pustaka Iman dan Ustadz Farid Ujdan
yang telah bersusah payah membantu penerbitan buku ini. Kepada segenap anggota keluarga, terutama istri Fatin Papirus Hamama, anak-anak Irfan Muhammad Lapaturusi, Hanan Farhana Sani Koga, dan menantu Khairis Nurul Aini serta cucu Muhammad Royan Lamaranu, terima kasih atas segala perhatian dan pengertian selama masa penyusunan buku ini. Terima kasih tak terhingga kepada Mbah Nun dan segenap komunitas Ma'iyah di dalam dan di luar negeri, dari Australia hingga Korea Selatan, dari Eropa, Timur Tengah hingga Amerika Serikat, atas forum-forum diskusi selama ini yang memberikan pelajaran berharga. Jika buku ini mendatangkan manfaat bagi banyak orang, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan dan penerbitannya, terutama kepada Syekh dan mursyid kami Syekh Muhammad Yauddin Al-Kurdi Qudisa Sirruh. Akhirnya, kepada para pembaca yang budiman, penulis berharap koreksi dan masukan, kiranya buku ini dapat lebih disempurnakan lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan salam. Jakarta, Maret 2018. Muhammad Nur Samad Kamba. Selanjutnya akan dibacakan pengantar dari MH Ainun Najib dengan judul Ya Allah Menjauhlah MH Ainun Najib. See you next time. Thanks very much for your attention. Terus simak video ini dan ikuti video-video selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan, di-subscribe agar mendapatkan notifikasi update terbaru atau uploadan terbaru daripada video kali ini, daripada video-video selanjutnya. Maaf, ralat. Sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon masukan, semoga channel ini berkembang terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.